pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, sedikit pengalaman yang akan saya ceritakan di video ini mengenai masa kita orang ya, kami satu family pulang ke Indonesia, tepatnya di Medan. Jadi sewaktu belum flight itu kita orang beli tiket dan beli bagasi hanya 20 kg saja pemirsa, sebab saya pikir tak nak bawa barang banyak ya, karena di Indonesia atau di Medan itu kami hanya 7 hari saja. Pulang pun sebab adik saya nak merit begitu. Ya kan, itu rencananya ya. Ternyata rencana tidak sesuai dengan kenyataan pemirsa. Jadi entah kenapa lah gatal tangan saya ini, beli oleh-oleh banyak ya pemirsa, beli coklat, beli Milo begitu, dan beli macam-macam lah. Jajan-jajanan dari Malaysia ini juga saya bawa ke Indonesia ya, bukan karena mau pamer, tapi saya mau tunjukkan kepada orang-orang di kampung saya kalau jajanan Malaysia itu macam ini begitu ya. Jadi setelah dikumpul-kumpul lah barang itu ya, lebih muatan pemirsa, lebih beratnya lebih. Pasal saya juga sudah bawa 3 travel bag, satu yang gede besar, 2 yang kecil begitu. Itu juga sudah lebih muatan ya. Jadi kita obrak setelah tibalah masa untuk flight itu ya. Kita orang dari Malaysia ke Indonesia itu, lalu daripada bea cukai atau immigration macam tu tak ada masalah pemirsa. Tapi semasa kita orang sampai di Kuala Namu Medan hampir copot jantung saya pemirsa, tahu tak? Sebab ya, kita orang dilakukan pemeriksaan oleh pihak bea cukai. Jadi sedikit informasi ya pemirsa, kalau dulu orang dari negara luar begitu, atau yang melancong atau yang pernah bekerja di negara luar selain Indonesia ya, kalau mau keluar untuk mengambil bagasi akan diwajibkan untuk mengisi ya formulir atau surat-surat yang akan dilakukan. Biasanya dulu di pesawat dikasih, sekarang sudah mulai upgrade jadi menggunakan laptop begitu pemirsa. Dan di sana juga ada petugas yang akan membantu kita jika kita tidak paham apa yang mau diisi begitu ya. Jadi itu sudah diisi, kita orang keluarlah untuk mengambil bagasi dan keluar lewat dari bea cukai. Nah, kami di stop pemirsa untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, saya pikir ini ya yang saya sangka-sangka, sebab ramai sekali yang memviralkan mengenai ya bawa barang Milo begini begitu ditahan begitu, coklat. Nah, saya feelingnya ke situ pemirsa ya. Ternyata bukan, dilakukan pemeriksaan sebab ini pemirsa. Ini bukan iklan ya. Itu ya, jadi pihak bea cukainya mengatakan ya dilakukan pemeriksaan sebab mencurigai ada barangan yang kami bawa menyerupai barangan terlarang. Ini dicurigai ya pemirsa, bukan divonis. Bedakan itu ya. Jadi kenapa saya tahu? Sebab saya tanya, kenapa ya Pak saya di stop untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya kan. Jadi pihak bea cukainya mengatakan bahwa kami mencurigai barang yang ibu bawa ada menyerupai barang-barang terlarang begitu. Yang saya pikir ya, saya dilakukan pemeriksaan itu untuk melakukan pembayaran cukai ya, karena saya bawa banyak elektronik pemirsa ya, seperti Pro Max 1, iPhone lagi, kamera lagi ya, dan banyak lah pemirsa. Belum lagi Milo saya, coklat saya, jajanan lagi. Itu yang saya pikir saya akan dikenakan cukai, belum lagi kasut-kasut baru begitu. Dan ternyata bukan pemirsa, mereka melakukan tugas mereka karena mencurigai ada barang yang menyerupai barang-barang terlarang. Jadi poin yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yang pulang dari luar negeri ya, kalau pulang ke negara sendiri itu kalau ditanya petugas itu dijawab aja dengan baik ya. Tak perlu menggunakan emosi ya, karena mereka juga menanyakan dengan baik begitu. Jadi jangan
seolah-olah petugas-petugas itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena yang saya alamin ini pengalaman saya sewaktu di Medan ya, di Kuala Namu itu, mereka menanyakan dengan bagus dan mereka tidak sembarangan memegang barang-barang kita. Kita sendiri yang mengeluarkan begitu, kayak ada jajan-jajanan macam ini ya pemirsa, kan belum saya buka. Jadi dibuka sama pihak bea cukainya, ingin melihat, dipegang-pegang lah itu, dikremes-kremes ya kan. Begitu. Jadi saya bongok, saya pemirsa, saya cakap lah, buka aja bang, dirasain gitu, dimakan. Supaya petugasnya, saya pikirlah ini kan bukan ada hal yang lain-lain, yang saya pikir ya biar lebih percaya lagi nih pihak bea cukainya bahwa saya tidak bawa barang yang terlarang begitu. Setelah dilakukan pemeriksaan ditanya lah ya kan, ibu dari mana ya, transit dari mana begitu. Nah, saya bilang lah, saya nggak transit dari mana-mana pak, saya dari Kuala Lumpur pulang ke kampung halaman saya sebab adik saya mau kawin. Nah ini barang ini, oleh-oleh ini untuk keluarga begitu. Oh begitu ya bu, oke lah ya bu, terima kasih, maaf karena mengganggu waktunya. Nah bagus kan mereka. Jadi kita kalau diperiksa tuh nggak perlu keluarkan emosi ya, karena saya tengok ada video-video yang dilakukan pengecekan oleh pihak imigrasi ataupun pihak bea cukai itu ngamuk-ngamuk, yang kasar ngomongnya ya, barbar sekali. Nggak usah, mereka melakukan tugas mereka. Jadi kita ya berikanlah kerjasama, itu kan juga untuk kebaikan negara sendiri. Nah gimana nih kalau tiba-tiba ada barang terlarang gitu kan dibawa masuk ke negara, nah mereka nggak melakukan tugas mereka dengan baik, siapa yang rugi? Anak bangsa kita juga yang rusak begitu ya. Jadi untuk pengetahuan pemirsa juga ya, ya saya juga baru tahu ya, kalau di Malaysia, saya cerita ini kembali ke Malaysia ya. Waktu saya kembali ke Malaysia, saya melihat ternyata di immigration ya, ternyata sudah ada auto gate. Jadi paspor Malaysia boleh langsung menggunakan paspor mereka, langsung scan aja, nggak perlu lagi ya dicek oleh petugas imigrasi, enggak. Tapi kalau seperti kami yang menikah dengan orang Malaysia dan punya anak, nah boleh tuh bawa anaknya ya untuk dibawa ke counter paspor Malaysia begitu. Tapi tidak boleh ya ke autogate sebab itu untuk orang-orang Malaysia saja. Walaupun anak kalian orang Malaysia ya, tapi kalian itu kan membawa mereka ke paspor Malaysia, sebab kan kalau anak kecil, baby hingga umur 15 atau 18 gitu kan harus ada kawalan daripada orang tua begitu kan. Jadi macam saya tuh hari balik daripada Medan ke Malaysia ya, Indonesia ke Malaysia, saya bawa tuh si Raymond ya untuk ke counter paspor Malaysia. Nah manakala anak dan suami saya pergi ke autogate sebab mereka sudah menggunakan paspor Malaysia. Jadi yang saya tengok ya, sudah ada persamaan nih antara Malaysia dan Singapura. Sebab masa dulu saya datang ke Singapura juga, di sana sudah ada autogate ya untuk paspor Singapura, boleh langsung pergi ke autogate, nggak perlu lagi untuk diperiksa ke pihak immigration, kecuali lah ada kesalahan teknis atau mesinnya rusak ya, nah akan dilakukanlah pengecekan manual begitu. Wah semoga Indonesia juga mewujudkan autogate ya seperti Malaysia dan juga Singapura, pasti lebih keren nih ya kan. Jadi begitu saja ya pemirsa perkongsian saya ya, sedikit pengalaman walaupun lebar ini dia punya durasi, semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri yang pulang ke Indonesia, jangan takut, sekarang sudah lebih baik lagi di airport atau di bandara di Indonesia ya. Asalkan kita beri kerjasama kepada petugas-petugas di sana, jangan kita menolak untuk diperiksa begitu ya, beri kerjasama saja karena mereka juga melakukan tugas mereka. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.